Peraturan perusahaan tentang tapera, Pak. Ya, Hmm. diwajibkan juga untuk tenaga kerja asing, sedangkan orang asing tidak boleh kembali ke tanah atau rumah di Indonesia, ya kan? Hmm. Bagaimana jika caranya tapera tidak dilakukan dan tidak melanggar aturan karena tenaga kerja kita sudah punya rumah juga, ya. Mulai itu udah punya rumah, harus ikut, harus ikut tapera ini gimana nih? Baik, jadi PP peraturan pemerintah tentang tapera ini kan memang kontroversi ya sekarang ini yang baru keluar. Ya. Tapi kita perlu pahami dulu yang pertama, PP ini tidak ujuk-ujuk muncul. Ya. Ini munculnya, ini PP ini merupakan peraturan pelaksana dari, bahkan ini perubahan dari PP sebelumnya, yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang yang bahas tentang tapera. Ya. Sudah ada undang-undangnya itu, seingat saya tahun 2016 apa ya undang-undangnya, lupa saya. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri di Google. Ya, kemudian tapera ini memang yang PP yang terbaru ini memang muncul dan memang menghebohkan ini karena di sana ada besarannya 3% dipotong, ya dipotong dari penghasilan si karyawan, 2,5% tanggung karyawan, 0,5% ditanggung perusahaan. Untuk pekerja mandiri 3% ditanggung sama karyawan sendiri. Ya. Tentang orang asing ya kurang lebih seperti itu. Apabila dia bekerja lebih dari 6 bulan, dia wajib ikut tapera. Nah, terus ini wajib nih sifatnya tapera ini. Memang jadi kontroversial ya karena memang dalam berbagai diskusi ternyata dari pihak pengelolanya sendiri juga nggak bisa menjawab dengan tegas, dengan jelas tujuannya, fungsinya apa dan manfaatnya apa. Selain bicara bahwa ini adalah subsidi katanya gitu. Yang udah punya rumah gimana? Ya tetap harus ikut karena yang punya rumah akan mensubsidi, akan membantu yang belum punya rumah. Kayak gitu. Dan kita juga pasti juga sudah sempat melihat cuplikan hearing dengar pendapat di DPR. Ada salah satu politisi kita di DPR yang mempertanyakan kepada pemerintah tentang masalah tapera. Mereka menggarisbawahi subsidi itu adalah kewajiban negara terhadap rakyatnya, Pak. Bukan kewajiban rakyat mensubsidi rakyatnya juga. Bukan rakyat kepada rakyat, tapi negara kepada rakyat. Jadi salah kalau pemahamannya adalah seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini menjadi sorotan banyak dan sekarang memang lagi terombang-ambing. Kalau ditanya apakah ini sudah bisa dijalankan apa enggak? Kalau dari sisi hukum sebenarnya yang saya tahu nih ya, PP itu sudah sah, sudah ditandatangani oleh pemimpin negara kita. Peraturan pemerintahnya tanda tangan presiden loh, sudah ditandatangani dan ini sudah siap dijalankan karena berlakunya seingat saya 2027, Pak. Jadi sudah siap dijalankan memang. Jadi sudah bukan dikomunikasikan lagi, memang udah siap jalan. Sudah jalan malah udah resmi gitu. Jadi sudah punya daya paksa gitu. Nah, jadi kalau ada yang bilang bahwa tapera ini nanti ini masih dalam diskusi dan sebagainya, enggak. Ini sebenarnya demi hukum dia sudah menjadi hukum positif, sudah keluar dan udah 2027 nanti sepanjang tidak ada perubahan sudah langsung bisa dipotongin kewajiban itu bisa ditegakkan ya. Jadi memang sekarang tantangan tantangan dari karyawan, bahkan dari pengusaha pun yang saya dengar, pengusaha juga nggak setuju dengan ini. Meskipun dia hanya dipotong 0,5%, itu juga buat mereka berat karena menurut pihak pengusaha, potongan terhadap pengusaha itu sudah sedemikian besar. Nggak cuma 0,5% tapera, tapi yang lain kan begitu, sehingga totalnya bisa lebih dari 10%. Karyawan pun demikian. Bahkan di aksi yang terakhir minggu lalu kalau nggak salah, salah satu petinggi partai buruh, mereka juga nyatakan, dan itu ada di sosmed banyak, TikTok banyak tuh ya, disebutkan mereka mempertanyakan, emang di mana rumahnya? Nggak ada, karena memang sebenarnya nggak berniat untuk ngasih rumah kok, berniatnya untuk mengambil duit, bukan berniat memberikan rumah. Karena pada saat dihitung-hitung secara matematis dengan satu bulan kalau yang gaji upah minimum dia cuma satu bulan mengiur berapa? 100.000 atau 50.000. Setelah butuh puluhan tahun, 20-30 tahun, maka dia cuma terima pengembalian sekitar 30 juta. 20-30 juta di mana ada rumah? Bahkan DP-nya aja nggak cukup kan dibilang gitu. Kalau mau ngejar misalkan harga rumah 300 atau 200 juta, maka dia harus menunggu kira-kira 100 tahun atau berapa. Nah itu
apa namanya, meme-nya udah sampai seperti itu tuh, Iya. Pak. Ada yang membuat ilustrasi lingkungan. Jadi memang inilah fakta yang terjadi di negara kita hari ini ya tentang tapera. Tapi tapi yang perlu diluruskan adalah PP ini sudah menjadi hukum positif, Bapak Ibu. Ya. Ini sudah sah dan memang sudah tahun 2027 nanti jalankan. Nah, tinggal kalau masyarakat atau kelompok masyarakat ini menyatakan tidak setuju, mereka melakukan berbagai langkah untuk menentang atau meminta pembatalan dan sebagainya, silakan. Berarti Baik tekanan dalam konteks unjuk rasa maupun melakukan gugatan-gugatan dan sebagainya, judicial review dan sebagainya, silakan. Ya, kalau itu berhasil, ya alhamdulillah, maka ini PP ini bisa dibatalkan. Ya, karena ya PP ini udah tanda tangan. Ya, secara politis ada beberapa pihak yang dengan nada yang mungkin sebagian orang akan menganggapnya sinis, itu bilang ya kita tinggal menunggu siapa nanti jadi pahlawannya ini. Sebuah skenario untuk memunculkan pahlawan-pahlawan baru. Nah, kan? Berarti ada beberapa pejabat yang bilang bahwa saya nggak setuju kalau begini caranya. Saya saya akan mundur dan sebagainya. Sebagian orang menjawab responnya dengan sinis juga. Pak, kalau ngomong mundur jangan sekarang, setelah jadi pengurusnya dapat gaji dan sebagainya, kok baru sekarang ngomong mundur, kemarin kemana aja? Kok mau ditunjuk gitu kan? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi PP ini memang ditentang betul, tapi kita jangan pernah menyangka bahwa PP ini masih dalam proses rancangan. Tidak, ini sudah menjadi hukum positif ya. Maka tentangan dari masyarakat atau dari kelompok karyawan atau pengusaha harus terstruktur, memang harus masif memang. Ya. Baik tekanan unjuk rasanya maupun tekanan atau dalam konteks langkah hukum. Maka lakukan itu semaksimal mungkin dan mudah-mudahan berhasil. Kalau saya pribadi sih melihat ini penting. Yang lebih seru lagi adalah nggak kalah serunya di Kementerian Ketenagakerjaan dalam berita. Di sana disebutkan sedang mengkaji bagaimana supaya ojek online itu bisa juga diatur, dipotong seperti ini. Ada yang bilang bahwa 0,5% ditanggung sama si perusahaan aplikasinya, kemudian 2,5% ditanggung sama si ojolnya. Nah, ini justru sebagian pihak lain justru menyoroti lebih seru lagi. Karena dia bilang, bukankah ojek online itu seringkali diklaim bahwa dia bukan karyawan? Kenapa dia diterapkan 2,5% dan 0,5%? Itu kan karyawan. Artinya kementerian mengakui bahwa dia karyawan dong. Nah, kalau udah kayak gitu nih merambat kemana-mana lagi kan gitu. Karena penolakan sebelumnya ojek online ditolak dengan kasus mendapatkan THR. Ya, yang kemarin. Nah, itu kan karena dianggap bukan karyawan. Sekarang dengan tapera dianggap karyawan. Nah, ini kan jadi agak blunder nih ya. Dan memang ya begitulah ya. Jadi agak blunder di dalam poin ini. Seru tuh. Dan saya sendiri ya sudah, kita tinggal lihat saja bagaimana. Dan saya memang menunggu ya. Saya pengen tahu Kementerian Ketenagakerjaan kita akan mengeluarkan apa enggak. Jadi nggak ngeluarin. Kita akan lihat. Karena seingat saya ada sebelumnya janji si kementerian kita juga masih menyentuh tentang masalah ojol ini, ya kan? Jadi saya lupa itu apa sebelumnya janjinya. Yang kedua ini menarik nih, gitu. Jadi kita tunggu saja, ya. Begitu ya tentang tapera ya.